Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Mirena Adi Kristi, salah satu pendidik pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Video ini dihadirkan sebagai bentuk dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Terdapat 14 mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bidang keilmuan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini saya memilih mata kuliah sosiolinguistik sebagai mata kuliah dalam kegiatan pembelajaran. Mata kuliah sosiolinguistik ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Sosiolinguistik sendiri adalah sebuah interaksi antara bahasa dan masyarakat atau lingkungan sosial dengan penekanan pada keberagaman bahasa, yang keberagaman bahasa ini tentunya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, latar belakang, etnis, dan lokasi geografi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dikenalkan dengan beberapa istilah-istilah seperti dialek, idiolek, register, alih kode, campur kode, bilingualisme, dan diglosia. Mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana suatu bahasa berperan dalam pembentukan identitas kelompok, hubungan sosial, serta hierarki dalam sebuah masyarakat. Selain teori, dalam mata kuliah ini juga mahasiswa diajak untuk melakukan observasi lapangan, melihat dan menganalisis fenomena kebahasaan sekaligus menerapkan hasil dari analisis tersebut dalam pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan yang multikultural. Salah satu dari tujuan utama mata kuliah sosiolinguistik ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah sosiolinguistik ini untuk aspek pengetahuan terdapat 10 deskripsi sebagaimana pada tampilan di samping. Pada aspek pengetahuan terdapat 5 deskripsi, pada aspek keterampilan umum terdapat 5 deskripsi, dan pada aspek keterampilan khusus terdapat 5 deskripsi. CPMK pada mata kuliah ini terdapat 10 deskripsi, dan pada kesempatan ini saya menggunakan deskripsi mahasiswa mampu menjelaskan fenomena bilingualisme, diglosia, alih kode, dan campur kode dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. Dari CPMK ini kemudian diturunkan sub CPMK yang berjumlah 10 deskripsi, dan pada kesempatan video pembelajaran ini deskripsi yang saya gunakan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia dalam berbagai komunitas bahasa. Dari sub CPMK ini kemudian diambil suatu topik penting dalam bentuk topik materi yang berjudul bilingualisme sebagai fungsi sosial dan budaya. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan sistem pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment. Ini merupakan pendekatan pembelajaran terstruktur yang mencakup 3 komponen utama. Dalam hal pertama yaitu delivery atau penyampaian materi yang dilakukan melalui metode luring. Kemudian ada interaction atau interaksi aktif antara pengajar dengan mahasiswa seperti dalam aktivitas diskusi atau simulasi, serta berikutnya assessment atau penilaian berupa kegiatan studi kasus yang di dalamnya terdapat proyek untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait materi yang disampaikan. Penilaian ini dirancang untuk menciptakan proses belajar yang efektif, interaktif, dan terukur. Nah, dalam pembelajaran ini juga memanfaatkan platform dari SIUber atau Sistem Informasi Akademik untuk Universitas Palangkaraya yang terdiri atas portal mahasiswa dan juga portal dosen. Di kedua hal ini, mahasiswa maupun dosen dapat mengirimkan informasi berupa RPS dan mahasiswa bisa memantau penilaian mereka melalui portal SIUber ini. Metode pembelajaran yang digunakan dalam video pembelajaran ini adalah metode pembelajaran case study atau studi kasus. Namun secara keseluruhan juga dalam RPS ini menggunakan 2 metode. Yang pertama problem based learning, yang kedua itu studi kasus. Dan di sini kegiatan pembelajaran ini menganalisis penggunaan 2 bahasa bilingualisme yang dimanfaatkan dalam
sebuah teks fabel. Jadi teks fabel ini menjadi suatu rancangan studi kasus yang dilakukan mahasiswa untuk menemukan atau memahami peran bilingualisme ini dari pandangan atau sisi sosial maupun budaya. Sementara itu untuk sistem penilaian dalam RPS ini dilakukan dalam beberapa komponen. Yang pertama itu komponen aktivitas partisipan atau partisipatif dengan bobot penilaian 20%, kemudian hasil proyek dengan bobot penilaian 30%, penugasan mandiri dan terstruktur itu dengan bobot 5%, kuis bobotnya 5%, ujian tengah semester bobotnya 20%, dan ujian akhir semester bobotnya 20%, sehingga secara keseluruhan untuk sistem penilaian dapat diakumulasi menjadi 100% jika tercapai. Dan dalam rancangan pembelajaran ini, mata kuliah sosiolinguistik menggunakan dua referensi, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Pada bagian referensi utama digunakan 3 sumber buku. Referensi pendukung dari tulisan saya yang berjudul Interpretasi Nilai Karakter dalam Cerita Fabel Dayak Maanyan, Kabupaten Barito Timur. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan hasil penelitian saya dan kawan-kawan, di mana pada kesempatan itu ini merupakan karya fenomenal saya, dan saya jadikan sebagai referensi pendukung dengan judul Pemertahanan Nilai Budaya Suku Dayak Maanyan melalui narasi fabel di daerah aliran Sungai Barito. Dan referensi berikutnya sebagai referensi pendukung dari hasil tulisan saya dan tim dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan judul Enchaning the Children Culture Literally Turks Popular Dayak Maanyan Fables in Palangkaraya. Ini telah diterbitkan pada jurnal The Fourth International Conference on Government Education Management and Tourism. Lalu yang terakhir, ini sumber pendukung juga di bagian referensi, saya kembali membawa sebuah hasil karya dari publikasi ilmiah saya yang sudah diseminarkan pada seminar internasional dan diterbitkan juga pada Proceeding of the International Conference on Global Education and Learning dengan judul sebuah publikasi ini, yaitu Interpretation of Dayak Maanyan Types, Culture Values, Talks, Fable as Economic as Development Strategic Plan. Ya, jadi ini dia tadi ya yang terakhir. Baik, demikian tadi gambaran umum atau deskripsi singkat terkait mata kuliah sosiolinguistik. Mari langsung saja kita saksikan video pembelajaran dari mata kuliah sosiolinguistik yang saya bawakan dengan topik bilingualisme sebagai fungsi sosial dan budaya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bersyukur kalau begitu ya. Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Ya. Sudah siap. Kalau begitu, untuk mengawali segala kegiatan kita dalam perkuliahan hari ini, langkah baiknya kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin untuk berdoa? Ya, Bu. Ya, silahkan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin dalam doa agama Kristen. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Allah Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, sekarang kami anak-anakmu ingin memulai perkuliahan. Dan yang kau menyertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Doa selesai. Ya. Terima kasih sudah memimpin kita dalam berdoa ya. Jadi hari ini untuk mata kuliah sosiolinguistik, kita akan melanjutkan lagi dari apa yang sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini merupakan pertemuan keempat dalam mata kuliah sosiolinguistik. Dan sebenarnya untuk pertemuan keempat ini ada keterkaitan antara materi di pertemuan ketiga. Ya, apa ada yang masih ingat? Di pertemuan ketiga kita ada membicarakan terkait apa dalam sosiolinguistik? Tentang Selin, silahkan. Faktor berbahasa. Faktor berbahasa. Apa saja faktor-faktor dalam berbahasa? Ada 4, Bu. Pertama itu ada usia, yang kedua ada gender, yang ketiga ada faktor kelas sosial, dan yang keempat itu ada faktor pokoknya etnis, Bu. Pokoknya etnisitas ya. Jadi minggu sebelumnya kita bicara soal faktor sosial dan budaya dalam bahasa. Ada faktor sosial budaya dalam bahasa. Kita hal itu nanti akan dikaitkan juga dengan pertemuan hari ini ya, yang bicara juga masih ada tentang sosial dan budaya di dalam berbahasa. Kalau kemarin kita hanya berfokus pada usia, gender, kemudian kelas sosial, dan ada etnisitas. Jadi 4 faktor sosial ini sangat mempengaruhi aktivitas komunikasi bahasa dalam kajian sosiolinguistik.
Kalau begitu, apa keterkaitan materi sebelumnya dengan yang akan kita pelajari? Nah, ini dia ya. Di hari ini, kita berfokus pada bilingualisme sebagai fungsi sosial dan budaya bahasa. Kita bawa fungsi sosial dan budaya bahasa di pertemuan sebelumnya ke dalam pembahasan bilingualisme. Paling tidak nanti saya harapkan mahasiswa-mahasiswa sekalian setelah pulang dari ruang kuliah ini membawa 3 tujuan. Ya, 3 tujuan. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa memahami peran bilingualisme itu dalam konteks sosial. Apa perannya? Mengapa seseorang itu bisa menggunakan 2 bahasa? Perannya apa 2 bahasa ini di masyarakat ya? Itu jadi poin penting. Yang kedua, bisa menjelaskan hubungan dari bilingualisme ini dengan identitas budaya. Yang ketiga, menerapkan konsep bilingualisme dalam kajian sosiolinguistik. Ketiga hal ini yang akan kita capai dalam ruang perkuliahan hari ini. Nah, untuk itu kita langsung coba ya mulai dari pemenuhan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu bicara soal memahami peran bilingualisme dalam konteks sosial. Bagian yang pertama yang kita bicarakan bahwa bilingualisme itu merupakan suatu fenomena yang kompleks ya dalam masyarakat ya, karena ada konteks sosial ini tadi. Yang pertama ini perannya adalah sebagai alat komunikasi lintas budaya. Kita lihat satu dulu ya, komunikasi lintas budaya yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dalam suatu komunikasi lintas budaya, peran sebuah bahasa yang bilingual itu menjembatani antara kelompok dan juga antara etnis yang berbeda di masyarakat. Jadi muncullah bilingualisme tadi. Yang etnis Dayak misalkan ya, memiliki bahasa bilingualnya sendiri. Paling tidak biasanya orang Dayak itu menguasai 2 bahasa. Ya, siapa yang menguasai 2 bahasa Dayak di sini? Ya, saya bahasa apa yang dikuasai? Bahasa Dayak Delang dengan bahasa Dayak Tomun. Nah, sudah menjadi seorang bilingual karena tadi ada peran dari sebuah etnis atau kelompok tertentu yang menjembatani sebuah komunikasi. Jadi nanti Seba ketika berbahasa dengan Dayak apa tadi? Dayak Delang. Dayak Delang berarti dengan teman-temannya yang Dayak Delang, berubah lagi ketika dengan Dayak Tomun beda lagi. Jadi 2 komunikasi ini karena ada suatu etnis yang ada di lingkungan si penutur atau pemilik bahasa sehingga dia menjadi seorang bilingual. Kemudian apalagi ini maksudnya tentang karena ada komunikasi lintas budaya. Ya, yang kedua itu adalah memungkinkan adanya pertukaran informasi atau ide yang memiliki hal-hal penting dalam konteks tertentu. Ya, jadi tidak dibataskan oleh suatu linguistik bahasa saja, tidak dibatasi hanya oleh bahasa Indonesia saja. Ya, kemudian ini misalkan tadi contoh sudah Nur Seba ya, contoh lainnya misalkan biasanya di suatu tempat ya atau ya katakanlah saja di Palangkaraya ini ya, ketika seorang menggunakan bahasa Indonesia ya dalam berkomunikasi, ada nilai-nilai tertentu ketika katakan dalam suatu situasi komunikasi berbelanja ya, itu sepertinya kurang intens dengan pembeli ya. Karena kebiasaan penggunaan bahasa daerah itu membuat kita lebih intens komunikasi dengan pembeli dengan harapan ya, ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Harganya bisa lebih murah itu ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga sebuah bilingualisme ini menjadi alat komunikasi lintas budaya. Kemudian yang kedua itu sebagai apa tadi? Media ini ya, media adaptasi sosial. Nah, media adaptasi sosial di sini itu membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau dengan tempat saat dia berada. Bilingualisme dengan identitas budaya. Jadi ini poin yang kedua. Ada beberapa hal yang menjadi penanda dari hubungan bilingualisme ini yang kemudian membentuk identitas budaya. Yang pertama adalah dari pemilihan bahasa berdasarkan situasi. Jadi situasi di dalam sebuah kelompok sosial itu menandai adanya bilingualisme. Kalau misalkan situasinya genting, maka terjadi perubahan atau pergeseran bahasa, nanti dari kode campur kode, makanya bilingualisme muncul. Ya katakan di sini Jen sama Nurjana misalkan sama-sama dari mana, dari Jakarta misalkan. Ketika membicarakan sesuatu yang di lingkungan teman-temannya itu yang bukan orang Jakarta, maka beralih ke bahasa anak Jakarta, anak Jaksel gitu ya. Itu terjadi bilingualisme dalam komunikasi karena ada informasi yang tidak ingin diketahui oleh teman yang lainnya. Makanya tadi ini situasi mempengaruhi dari adanya bilingualisme. Kemudian juga di dalam pembentuk identitas sosial bilingualisme itu ada disebabkan oleh bahasa sebagai penanda kelompok sosial. Ini ya, barusan tadi anak Jaksel. Bahasa yang digunakan oleh anak Jaksel itu merupakan penanda identitas sosial. Kalau misalkan, ini yang saya baca dari beberapa
penelitian ya, ataupun hasil penelitian kemudian disampaikan di TikTok ya, untuk kalangan tertentu di anak Jaksel itu kalau memakai kata aku kamu itu tidak keren ya kan Jen ya, tidak keren ya, bukan aku kamu. Jadi untuk situasi kebahasaannya itu penanda kelompok sosialnya kalau sudah aku kamu itu seperti lebay begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada konflik identitas antar generasi muda. Nah ini atau ada kejadian dari konflik identitas sosial ya, akan sangat tidak intens komunikasi ketika kita memaksakan bahasa Indonesia digunakan ya, sementara dalam konteksnya yang non formal ya, lawan bicara kita adalah orang Banjar misalkan ya, suku dari Banjar. Maka untuk ini nanti yang menjadi konflik itu siapa yang mendominasi pembicaraan. Misalkan didominasi oleh orang yang tidak berbahasa Banjar, maka orang yang berbahasa Banjar ini akan dengan sendirinya menjadi bilingualisme, tidak menggunakan bahasa Banjar tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu adalah aplikasi bilingualisme. Ini menjadi sebuah bentuk untuk menerapkan konsep dalam kajian sosiolinguistik. Ya. Aplikasinya bisa melalui observasi. Nah, ini tahap awal kalau yang ada mau meneliti ya. Ini bahkan bisa menjadi rancangan judul ya, poin terakhir ini, menerapkan konsep dan dari bilingualisme tadi dalam kajian sosiolinguistik. Jadi pertama lakukan observasi penggunaan bahasa yang ada di masyarakat. 3 komponen bahasa itu harus tetap ada, baik itu bahasa daerah, bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Karena ketiga hal ini merupakan suatu wahana yang harus dikuasai oleh masyarakat, ya terutama masyarakat di Indonesia. Setelah bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing benar-benar harus dikuasai. Ya. Kemudian bisa juga lakukan berbagai studi kasus yang ada di lingkungan jika lingkungan masyarakatnya merupakan komunitas bilingual. Jadi mana-mana saya rasa ya, karena di kelas ini pun juga bukan monolingual ya, rata-rata bilingual bahkan sampai multilingual. Nah itu 3 topik yang kita bicarakan hari ini. Sebelum kita lanjutkan pada aktivitas berikutnya, saya mau melaksanakan aktivitas studi kasus bersama mahasiswa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait topik yang sudah dibicarakan. Saya Bu, tadi dalam implikasi sosial dari inferensi bahasa dikatakan bahwa budaya berimplikasi terhadap dinamika pemertahanan versus pergeseran bahasa daerah. Nah, apakah bisa dijelaskan seperti apa sih dinamika pemertahanan versus pergeseran bahasa daerah yang dimaksud? Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat sulit ya dari Nurseba. Tapi sebelum saya mengkonfirmasi jawaban dari pertanyaan Nurseba tadi, adakah mahasiswa yang ingin berpendapat atau menyampaikan jawaban? Silahkan. Boleh, Sartika, silahkan. Jadi dinamika pemertahanan berbanding dengan pergeseran bahasa daerah itu bergantung pada penggunaannya sehari-hari dan nilai yang melekat padanya. Bahasa daerah bertahan ketika terus dipakai dalam keluarga atau ritual adat dan didukung dengan kebijakan, seperti misalnya pada bahasa Bali yang digunakan dalam upacara adat dan keagamaan Bali. Namun bisa juga bergeser jika generasi muda menganggapnya kurang berguna dan beralih ke bahasa asing atau bahasa nasional. Contohnya seperti anak muda yang tinggal di lingkungan perkotaan itu lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa sukunya. Jadi kuncinya itu terletak pada intergenerasi. Jadi jika orang tua berhenti mengajarkan bahasa daerah ke anaknya, maka bahasa itu perlahan akan punah. Tetapi jika dianggap sebagai identitas berharga, seperti kosakata Jawa yang ngetrend di media sosial, maka bahasa daerah justru bisa berkembang. Itu dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih tadi jawaban yang sepertinya sudah bisa menjawab ya. Bagaimana Nurseba? Ya, tapi perlu saya tegaskan, terima kasih Sartika dan juga Nurseba, bahwa yang ditanyakan Nurseba itu tadi terkait pemertahanan versus pergeseran bahasa ya dalam konteks masyarakat itu. Jadi ini sebuah dinamika bahasa daerah yang ada ibaratnya seperti talik ulur antara tradisi dan juga antara modernitas di masyarakat. Jadi itu di suatu sisi bahasa daerah itu bisa menjadi suatu informasi penting ya, bisa juga menjadi suatu pemanfaatan di lingkungan kita untuk mengkomunikasikan bahasa kita ke orang lain sehingga orang lain juga tahu, tapi tidak sepenuhnya itu bisa menjadi suatu yang bertahan lama. Makanya tadi ada bergeser di dalamnya. Kemudian kalau di sisi lain karena ada arus globalisasi tadi yang dijelaskan oleh
Sartika, maka nanti akan membuat terutama generasi muda itu akan meninggalkan bahasa daerah tadi versusnya ya ke bahasa nasional. Bahkan sekarang sudah mulai bergeser lagi ya, mulai lebih bergeser ke bahasa asing. Jadi itu suatu dinamika dalam pemertahanan bahkan versus tadi pergeseran bahasa. Maka dari itu nanti perlu adanya penguatan-penguatan terhadap bahasa daerah itu, kemudian perlu pemertahanan dari bahasa daerah itu dengan memanfaatkan berbagai karya. Ya, ini yang dilakukan oleh. Baik, kita masuk ke dalam studi kasus. Ya, ke dalam studi kasus. Di studi kasus ini, silahkan mahasiswa-mahasiswa sekalian men-scan. Ini ada tautan fabel. Ya, kita akan menganalisis bilingualisme. Ini salah satu bentuk pemertahanan juga ya dari bahasa daerah tadi, karena dalam penulisan fabel ini dia ada penggunaan bilingualisme. Ya, coba kita nanti lihat ya. Apakah sudah terbuka semuanya? Sudah. Nah, silakan kita pilih satu saja untuk dianalisis. Nanti karena di situ ada beberapa fabel, kita pilih satu fabel saja. Kita pilih fabel yang pertama ya, biar lebih gampang. Yang perlu dianalisis berdasarkan fabel itu ya. Yang pertama, analisislah bagaimana penggunaan bilingualisme bahasa Dayak di situ, bahasa Dayak Maanyan yang digunakan ya. Bagaimana penggunaan bilingualisme bahasa Dayak Maanyan dalam fabel itu, yang bahasa Dayak Maanyan ini mencerminkan hubungan antara manusia dengan alam, yang dan itu ada di dalam budaya Dayak ya, khususnya melalui ada alih kode di situ ya, ada alih kode atau kode switching pada lagu kalau kalian membacanya ya. Jadi dibaca dulu nanti baru akan kelihatan bilingualismenya. Dan yang kedua mengapa istilah kunci seperti di dalam nyanyian itu ada tuak nalau dan sariak itu dipertahankan tanpa diterjemahkan. Nanti kalau dilihat di nyanyiannya itu ya dalam fabel itu, fabelnya pendek saja, itu tampaknya tidak diubah kata tuak nalau dan sariak itu ke dalam bahasa Indonesia. Dia tetap menggunakan bahasa Dayak Maanyan. Silakan nanti itu dianalisis apakah itu sebagai bentuk pemertahanan identitas budaya. Ya, silakan. Dan yang ketiga, jika fabel ini diadaptasi ke dalam bahasa ketiga, wah ini sebenarnya untuk materi kita minggu depan ya, kita bicara soal multilingualisme. Jika diadaptasi ke materi ketiga bahasa Inggris, ya, misalnya ya, apakah nanti nilai budaya aslinya akan bertahan atau terkikis? Nanti coba berikan contohnya ya dari hasil analisis studi kasus yang ketiga. Baik, silakan dibaca dulu fabelnya dan kemudian ini pertanyaan dalam studi kasusnya, silahkan nanti disiapkan jawabannya, nanti kita bahas, nanti disampaikan di kelas dulu ya. Silahkan, waktu yang saya berikan untuk memahami dan mengerjakan studi kasus ini selama 5 menit. Sudah ada berapa yang terjawab studi kasusnya? Nurjana? 2. Berarti sisa 1 lagi ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan studi kasusnya? Sudah? Sudah semua untuk studi kasusnya? Sudah. Baik, kalau sudah semua kita coba untuk diskusikan ya hasilnya. Kita bicarakan soal yang pertama dulu terkait studi kasus yang bicara tentang fungsi sosial bilingual dari bahasa yang ada di dalam fabel tadi. Adakah yang mau menyampaikan analisis kasusnya? Silakan. Oh ya, Aziza. Jadi, bilingualisme dalam fabel ini berfungsi sebagai penanda hubungan sakral antara nalau sebagai manusia dan burung sariak sebagai alam, di mana bahasa Dayak ini digunakan khusus sebagai interaksi magis atau lagu pengantar tidur. Kemudian, alat komunikasi lintas domain, bahasa Indonesia untuk narasi umum, bahasa Dayak untuk ritual atau momen transformasi, kode switching pada lagu Sariak Ringkai Kayu, dan bukti diklosia budaya, di mana bahasa Dayak menjadi varietas tinggi untuk konteks spiritual, sementara bahasa Indonesia sebagai varietas rendah untuk narasi sehari-hari. Contoh, lagu Takam Nguut Tulak Nalau hanya efektif memicu transformasi saat dinyanyikan dalam bahasa Dayak, menunjukkan kekuatan sosial bahasa asli dalam ritual. Ya, baik, terima kasih Aulia Azizah tadi ya, yang poin pertama dalam analisis kasusnya adalah bilingualisme dalam fabel itu berfungsi sebagai penanda adanya hubungan yang sakral ya dalam bahasa yang digunakan karena dia berupa nyanyian yang berupa mantra. Kemudian juga ada
Dia sebagai alat komunikasi yang cukup dominan dalam lintas bahasa, serta bahasa Dayak tadi yang digunakan dalam ritual atau momen tertentu di situ dalam fabelnya adalah sebagai bentuk transformasi bahasa. Adakah sudah menganalisis yang kedua? Dia yang berpendapat, silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Terjadi mungkin tuh pertahanan istilah seperti tuak nalau dan sariak tanpa terjemahan itu memiliki tujuan. Tujuannya itu seperti mungkin ya pelestarian identitas kultural, di mana tuak nalau itu bukan sekadar minuman fermentasi, tetapi simbol kekhasan budaya Dayak. Lalu untuk istilah sariak itu merupakan nama burung, mengandung makna lokal yang hilang jika diganti dengan istilah burung ajaib. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya bagaimana strategi pemahaman itu kita bisa menggunakan strategi bilingual adaptif di mana arti glossing dalam terjemahan tanda kurung dipakai untuk pembaca umum supaya jadi putri. Kalau tidak salah ada di teks fabel tersebut. Tetapi istilah intinya itu tetap dipertahankan. Lalu yang kedua itu ada penanda otentisitas di mana kosakata asli menjadi cap budaya yang membedakan fabel ini dari cerita lain yang sejenis. Nah, dampaknya untuk generasi khususnya generasi muda Dayak itu lebih mengenalkan leksikon budaya melalui bentuk bilingual ini. Mungkin seperti itu, Bu, dari saya. Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa hasil analisis dari Jen yang berkaitan dengan fungsi budaya tadi dari pertanyaan studi kasus yang kedua. Jadi ada tambahan juga ya. Ini sebagai bentuk dari pelestarian identitas kultural. Jadi beberapa istilah itu untuk tidak menghilangkan fungsinya, itu dia tetap menggunakan bahasa daerah. Jadi bilingualnya masuklah ke dalam bahasa daerah. Kemudian juga seperti pada kata apa tadi, tuak nalau ya. Seperti pada kata tuak nalau itu sebenarnya itu menyebutkan untuk nama minuman beralkohol ya untuk suku Dayak Maanya disebut dengan tuak nalau ya, sampai sekarang itu masih ada. Itu tuak nalau terbuat dari fermentasi gula aren. Jadi untuk analisis bilingualisme, kalau tadi kita sudah juga memanfaatkan fabel ya, jadi paling tidak ada bilingualisme itu dijadikan sebagai suatu strategi untuk pelestarian budaya. Jadi jangan enggan ya menjadi seorang bilingual, menggunakan bahasa daerah dan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga bilingualisme ini menjadi suatu media transformasi nilai antar generasi. Juga ada tadi fungsi sosial yang kompleks juga ya dari bilingualisme yang sudah dijelaskan, khususnya ada diglosia dalam budaya yang muncul dalam teks fabel tadi. Dan di saat ini ada di masa era globalisasi ini tantangan dari penggunaan bahasa ini juga cukup memprihatinkan, sehingga kita perlu untuk mengikis atau perlu untuk memperluas aksen bahasa kita ya. Maka di pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang multilingualisme. Ini menjadi meningkatkan kemampuan berbahasa kita, tidak hanya terbatas pada bahasa yang bilingual saja. Nanti setelah di multilingual akan lebih kompleks lagi bahasa di dalam masyarakat itu ya. Terima kasih, itu dia pembelajaran yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini. Terima kasih juga setiap yang sudah berpartisipasi lagi ya. Dan pada pertemuan berikutnya seperti tadi yang saya janjikan, kita akan bicarakan soal multilingualisme dalam. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya juga. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Demikian tadi video pembelajaran terkait mata kuliah sosiolinguistik yang membicarakan tentang bilingualisme sebagai bentuk fungsi sosial maupun budaya dalam masyarakat. Besar harapan saya video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa lebih mengembangkan lagi berbagai hal berkaitan dengan fabel untuk dan bisa lebih mengembangkan lagi berbagai penelitian atau kajian yang mendalam terkait fabel sebagai fungsi sosial dan fungsi budaya dalam masyarakat dengan memanfaatkan kajian sosiolinguistik. Terima kasih, sampai jumpa.